Kids News. Aku mau mengikuti teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WhatsApp untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau kita doakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Iya, dan bagi mama papa yang belum tergabung di WhatsApp grup kelas Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Sekian Kids hari ini, God bless you. Hai teman-teman, yuk kita berdoa. Bapak, kami bersyukur bisa berkumpul kembali dengan teman-teman. Kami mau memulai ibadah ini. Berkatilah Cici Koko dan teman-teman supaya ibadah ini berjalan dengan lancar. Bapak, jadikan kami anak-anak terang sejak kecil. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Jumpa lagi di ibadah online kelas Pratama di bulan yang baru, di bulan Februari, di minggu pertama ya. Luar biasa penyertaan Tuhan untuk kita di tahun 2021 ini. Kita udah lewat 1 bulan. Dan hari ini adalah minggu pertama di bulan Februari. Spesial juga karena hari ini adik-adik kalian yang dari kanak-kanak 3 udah masuk ke kelas Pratama 1 nih. Wah, selamat untuk kalian. Tambah semangat, tambah sukacita untuk beribadah ya adik-adik. Di kelas Pratama ini makin bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita bersyukur atas kasih Tuhan, kemurahan Tuhan sepanjang kehidupan kita ya adik-adik. Kita mau angkat pujian dalam nama Yesus, karena di dalam Yesus ada kekuatan dan kita perlu percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Siap? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi ya, siap? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Iya, di dalam Tuhan Yesus ada kemenangan, ada kekuatan kita ya adik-adik. Kita harus percaya sama Tuhan Yesus aja. Dan Tuhan Yesus itu juga yang bisa membuat sukacita di hidup kita, di hati kita, jadi sukacita yang penuh adik-adik. Kita siap dong memuji Tuhan lagi. Kita katakan sukacitaku, sukacitaku dalam Tuhan, sukacitaku karena Tuhan Yesus, sukacitaku baru setiap hari.
dan dari Tuhan ya adik-adik. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Udah siap? Siapkan hatinya, siapkan pikirannya, siapkan telingannya. Kita mau dengerin firman Tuhan ya adik-adik. Kita mau nyanyi satu pujian kesayangannya. Kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan menjadikan kita kesayangannya. Dikasihi banget sama Tuhan ya adik-adik. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik di setiap waktu. Ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakku. Kita menyatakan satu kali lagi. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakku, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik di setiap waktu. Ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakku. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik di setiap waktu. Ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakku. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik di setiap waktu. Ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakku. Kaulah Bapakku dan ku anakku. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati Cici Koko Live Kids yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat bertemu lagi dengan siapa? Koko Hari ya. Oke, kali ini atau minggu ini Koko akan bercerita suatu kisah yang bukan dari cerita dongeng, tapi cerita tentang Tuhan Yesus, pelayanan Tuhan Yesus selama di dunia ini. Nah, pelayanan kali ini sungguh cukup aneh kalau buat Koko nih, aneh nih, karena Yesus menyembuhkan biasanya langsung, ya, menyembuhkannya langsung buat yang sakit atau yang sakit menjamah Tuhan. Kok ini ceritanya agak unik, ceritanya berbeda gitu, sesuatu yang benar-benar
Ya itulah Tuhan Yesus, caranya menyembuhkan atau melakukan suatu mujizat tuh aneh gitu, karena memang dia Tuhan ya. Gimana ceritanya? Ceritanya begini. Siapa yang di sini yang orang tuanya atau punya cita-cita menjadi ABRI? Keren kan, gagah ya, sesuatu yang benar-benar bangga lah kalau kita bisa menjadi aparatur negara, bisa membela. Nah, kali ini cerita tentang seseorang tentara Romawi. Tentara Romawi ini ketika itu dia sedang bertugas di daerah Israel, tepatnya di kota Kapernaum. Dan anehnya, si perwira Romawi ini, dia mempunyai kebiasaan yang cukup unik ya, yaitu dia biasanya kan kalau suatu wilayah yang dikuasai oleh suatu negeri jajahan, biasanya kan tentaranya itu agak arogan, agak galak lah gitu ya. Tapi kalau ini enggak, dia mengasihi. Buktinya apa? Dia menyayangi bangsa Israel, sedangkan dia bangsa Romawi, berbeda bangsa gitu. Dia mendirikan atau memberikan uangnya untuk membangun rumah ibadah orang Israel, ya, gereja buat orang Israel beribadah. Dan dia juga disayangin oleh bangsa-bangsa Israel. Nah, dia juga di rumahnya dia bukan memelihara, tapi ada orang yang bekerja di rumahnya dia, seorang budak gitu ya, seorang karyawan. Nah, satu kali budak yang bekerja di tempat dia sakit. Sakitnya kalau Koko baca ceritanya di Alkitab itu bukan sakitnya cuma sakit gigi atau pusing kepalanya atau sakit perut biasa, bukan. Kalau di Alkitab diceritakan bahwa si pelayan ini sakitnya udah sakit parah, udah benar-benar istilahnya udah mau detik-detik terakhir mau meninggal karena udah lumpuh, udah segala macam lah. Dan pasti sebelum kejadian parahnya itu pasti si perwira ini sudah berusaha mengobati, ya, bawa ke dokter, bawa ke tabib, pokoknya orang-orang yang berkecimpung di bidang kesehatan. Tapi semakin hari penyakitnya semakin parah, ya, akhirnya dia sampai lumpuh gitu. Dan si perwira ini sangat mengasihi budaknya, karyawannya ini, sehingga satu kali dia dengar kabar bahwa Tuhan Yesus yang mungkin dia pernah dengar, ya, orang yang berpengaruh, orang yang bisa menyembuhkan, datang ke kota Kapernaum. Akhirnya dia mengambil kesempatan untuk mencari Tuhan Yesus. Seandainya si budaknya ini sakitnya tidak terlampau parah, pasti dia akan bawa. Tapi ini sungguh parah ini, tidak bisa bergerak. Akhirnya dia sendiri yang mencari Tuhan Yesus. Ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia minta kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menyembuhkan. Ya, Tuhan Yesus pasti mau, ya, melayani orang yang sakit. Tapi lucunya gini, ketika perwira itu meminta supaya Tuhan Yesus menyembuhkan budaknya, dia tidak mengizinkan Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Kan aneh kan? Aneh. Ceritanya aneh juga. Kan harusnya kan Tuhan Yesus datang gitu. Tuhan Yesus datang menjamah, mendoakan, melihat gitu ya, sembuh. Ini enggak. Kata perwira ini, Tuhan Yesus tidak perlu ke rumah saya karena saya tidak layak gitu. Rumah saya tidak layak untuk Tuhan Yesus. Perwira ini bilang, Tuhan Yesus, ucapkan aja satu kata aja, dan saya percaya bahwa hal itu akan terjadi. Lucu ya,
biasanya yang disembuhkan itu yang sakit. Ini enggak. Yang punya iman adalah si bosnya, istilahnya gitu kan, si perwira ini. Dan dia nggak ada hubungan darah, cuma antara karyawan ya dengan ininya, anak buahnya gitu istilahnya gitu. Lucu gitu, nggak ada pertalian darah. Tuhan Yesus bengong, ini orang kok mempunyai iman yang besar, sedangkan dia kan nggak ada hubungan apa-apa gitu, cuma antara karyawan sama ini doang. Kata Tuhan Yesus, luar biasa ini imannya. Akhirnya Tuhan Yesus berkata, jadilah seperti yang kau imani. Dia percaya banget. Kata Tuhan Yesus, iman yang seperti ini belum pernah saya temui. Dan apa yang terjadi? Saat itu juga budak yang ada di rumahnya sembuh total. Nah, kita dapat pelajaran dalam hal ini, ya, bahwa kita mungkin kita punya punya orang tua, punya teman atau siapapun yang sakit, kita juga bisa berdoa. Kita bisa meyakini bahwa Tuhan Yesus bisa jamah melalui doa-doa kita, melalui iman kita. Seperti di ayat hafalan yang akan kita hafalkan hari ini. Saatnya kita membaca ayat hafalan, teman-teman. Ayat hafalan kita ada di Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kita ulang sekali lagi ya teman-teman. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kita hafalkan dan lakukan ya teman-teman. Suatu cerita yang luar biasa, mujizat terjadi karena iman seseorang yang dilakukan untuk orang lain, tapi terjadi. Kita bisa, apalagi kita sendiri. Kok pernah ngalamin ketika kok sakit, ya kata orang suruh operasi segala macam, kok percaya Tuhan Yesus bisa sembuhin, dan kok imanin dan benar sembuh sampai sekarang, ya. Jadi kalau kita punya imannya ke Tuhan Yesus, ya, Tuhan yang pernah hadir di dunia ini. Oke, jangan ragu. Buat orang tuanya juga yang mendengar kisah-kisah ini, bahwa Tuhan Yesus itu sanggup melakukan sesuatu yang besar kalau kita punya iman. Kalau iman kita kecil gitu ya, sebiji sesawi, tapi dia akan tumbuh semakin besar. Oke, sebelum mengakhiri firman Tuhan ini, kok akan mengulang dulu pertanyaannya dulu. Pertanyaannya begini, siapakah perwira itu? Nah, perwira itu adalah seorang tentara Romawi yang ketika itu bertugas di daerah Israel. Ya. Nah, siapa yang dikasihani atau dikasihi oleh perwira ini? Seorang yang bekerja di tempat atau di rumah perwira ini. Ya, betul. Bagaimana? Apakah disembuhkan? Betul, disembuhkan. Ya, demikian firman Tuhan. Semoga firman ini menjadi kekuatan buat kita semua, termasuk aku juga. Yuk, mari kita berdoa. Kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biar kebenaran firman ini juga Tuhan membuat kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan, dan kami belajar Tuhan bahwa iman kami lah kepada Tuhan Yesus yang akan selalu membimbinglah hidup kami Tuhan. Apapun kondisi kami, apapun kesulitan yang kami alami saat ini Tuhan, mungkin kesulitan Tuhan menghadapi pelajaran Tuhan, atau menghadapi segala hal Tuhan, pesakit penyakit Tuhan, berikan iman Tuhan. Pasti ada jalan keluar di dalam ini semua Tuhan. Berikan iman Tuhan supaya kami boleh percaya kepada Tuhan Yesus dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bertemu kembali.
Gimana tadi firman Tuhannya? Pastinya kalian semua sudah diberkati ya dengan firman Tuhannya. Nah, sekarang Cici mau kasih beberapa pengumuman nih buat kalian semua yang di rumah. Yang pertama, Cici mau ingetin kalau hari Kamis besok ada The Living Word Kids jam 10 pagi ya adik-adik. Kalian bisa saksikan melalui YouTube channelnya Live Kids atau juga melalui medsosnya Live Kids. Nah, pengumuman yang kedua, Live Kids mengadakan lomba kreativitas membuat kartu Valentine. Akan ada 3 hadiah untuk 3 orang pemenang yang kartunya paling keren, paling unik, dan paling kreatif ya adik-adik. Dan batas pengumpulannya itu sampai tanggal 14 Februari. Jadi kalian punya 1 minggu untuk mengerjakan membuat kreativitasnya nih adik-adik. Jadi kalian bisa pikirin mau bikinnya seperti apa dan bisa kalian kerjain. Tapi ingat, jangan sampai lewat dari tanggal 14 Februari ya adik-adik. Setelah kalian berhasil membuat kartunya, jangan lupa difoto dan diupload ke medsosnya mama papa kalian dan di tag and mention ke medsosnya Live Kids. Nah, Cici harap nih kalian semua yang di rumah ikutan lombanya ya. Kalian bikin kartu sekreatif mungkin ya adik-adik. Dan nanti untuk pengumuman pemenangnya akan diumumkan di tanggal 21 Februari. Itu aja pengumuman dari Cici minggu ini. Sampai jumpa lagi di ibadah online Live Kids selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.